Itulah Rasulullah SAW. Manusia paling ideal, suami paling ideal, teman paling ideal, pekerja paling ideal, pedagang paling ideal. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu laki-laki yang paling ideal. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali berjumpa di program obrolan ringan yang penuh faedah dan tetap asyik bersama guru-guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah, dan kali ini kita kembali bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Halis Syari Arsi Hafidahullah dan juga Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Bakri Arsi Hafidahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Senang sekali bisa kembali berjumpa Ustadz, Masya Allah. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan membahas fenomena seputar keseharian kita, baik itu fenomena permasalahan sehari-hari yang bisa kita angkat dan kita bahas bersama Ustadz, dan tentunya selalu dalam koridor ilmu ya, Masya Allah, dan semoga menjadi sebuah solusi faedah untuk kehidupan kita. Dan seperti biasa di akhir sesi nanti teman-teman bisa juga kita akan mempromotkan produk-produk usaha kamu semua. Jadi silahkan bagi teman-teman yang memiliki usaha ataupun produk jualan dagangan, silakan untuk bisa dikirimkan datanya melalui link tree yang telah disediakan dan tersedia di bio Instagram Drabanians, dan nanti akan diarahkan untuk mengisi formulir, dan juga kita akan hubungi begitu kita akan syuting untuk program TR Tos ini insyaallah. Dan harap bersabar ya sehubungan dengan banyaknya permintaan, dan semoga Allah mudahkan kita semua. Dan program ini free teman-teman sekalian, silakan, semoga sebuah kemudahan buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk bisa memfollow akun kita baik itu di YouTube, Instagram, kemudian juga Clubhouse dan juga Spotify. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menuntut ilmu dimanapun berada ya, Masya Allah ya, dimanapun berada. Baik Ustadz, kita akan membahas fenomena Ustadz ya, ini sebuah hal yang menarik untuk kita angkat. Ini terkait, kita akan sebut istilahnya adalah Ustadz, toxic masculinity. Masya Allah, rendah Ustadz ya, low yang cowok banget gitu Ustadz ya, Masya Allah. Kan gak mungkin kita agak tinggi suaranya nih Ustadz. Ini terkait toxic masculinity. Kita pernah bahas toxic Ustadz ya, kita bahas toxic, nyinyir. Intinya adalah maskulinitas adalah sebuah perilaku berdasarkan gender yang halnya positif Ustadz. Cuman karena mungkin berlebihan melewati batas sehingga menjadi sebuah hal yang mengganggu bahkan bisa mengintimidasi Ustadz. Nah konsep ini menariknya adalah pada dasarnya adalah sebuah karakter bawaan Ustadz ya, laki-laki perempuan. Tapi kemudian juga hal ini menjadi toksik, beracun, bahasa kacanya adalah atau salah arah ketika seorang pria dituntut harus memiliki atau menunjukkan maskulinitas untuk menghindari stigma bahwa laki-laki itu lemah. Contoh mungkin menjadi sebuah contoh buat kita di sebuah bisa mengenali ciri-ciri toxic masculinity, misalnya Ustadz, bahwa laki-laki itu kudu tegas. Oke, bagus, tegas ya, positif. Kasar. Keras, iya Ustadz. Akhirnya nanti berujung pada ujungnya adalah aksi kekerasan. Kemudian juga tadi ya berperilaku kasar dan agresif. Kemudian juga misalnya menganggap keren kebiasaan yang laki banget. Dulu mungkin ya sebelum kita kenal apa sih kebiasaan laki banget tuh? Rokok misalnya kan ya. Ya kan iklan tuh kesan yang keren tuh rokok atau ribut, kalau nggak berantem nggak keren misalnya, sebagainya, tawuran dan sebagainya. Kemudian juga ini juga kalau di sedikit kita bahas diskursus ilmiahnya ada kaitannya dengan stigma masyarakat secara sosial. Ya, tadi saat mendidik sejak kecil laki itu kudu begini gitu, jadi kayak bikin kotak sendiri. Masa laki-laki cengeng nangis gitu ya, itu bahasa mereka, udah kamu tuh jangan lemah, masa laki-laki kalah sama perempuan gitu kan. Sering ya kita dengar di masa kecil kita hal-hal seperti itu, yang ternyata ketika beranjak dewasa hal ini menjadi tadi ya toksik, hal yang mengganggu bahkan bisa mengintimidasi, bahkan ada dalam beberapa kasus ini menjadi isu mental health, kesehatan mental. Jadi karena didefinisikan bahwa laki-laki itu nggak boleh curhat, nggak boleh mengungkapkan perasaan, sedih dan sebagainya, sehingga depresi dan beberapa kasus bahkan ya Allah musta'an bunuh diri dan sebagainya. Saat ini banyak sekali hal-hal yang mungkin jauh dari agama jadi sebuah masalah.
Nah ini saat mungkin kita pingin membahas fenomena ini atau mungkin hal lain misalnya kita akan bahas bahwa emang salah ya laki dandan gitu, emang salah ya laki-laki ngurus penampilan sebagainya. Sehingga mungkin ada kesan cowok atau pria metroseksual yang sibuk dandan, tampil oke dan sebagainya. Tapi kita akan coba kupas di beberapa diskusi kita ke depan, Ustaz. Nah, terkait fenomena seperti ini, Ustaz ya, sesungguhnya dalam Islam itu bagaimana sih menyikapi perbedaan laki-laki dan perempuan, dan khususnya pada pertama adalah bagaimana Islam memandang tentang karakter maskulinitas seorang pria, Ustaz. Karena kita sangat yakin bahwa dalam Islam tentu ada bimbingan dan tuntunannya, Ustaz. Seperti apa seharusnya seorang pria berkarakter dan menunjukkan karakternya, Ustaz Muhammad? Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ini masalah si laki-laki ini bisa disebut terlalu maco, akhirnya lebay, terlalu ingin melihatkan gue laki-laki jadi mesti kasar, mesti keras, nggak bisa kompromi, nggak bisa nanya-nanya orang karena saya laki-laki harus mengambil keputusan dan seterusnya. Intinya kalau kita ingin mengukur apakah karakter kita sebagai laki-laki itu udah tepat atau belum, kita harus punya timbangannya. Siapa yang mau jadi timbangannya di sini? Betul. Seorang laki-laki pasti biasanya dia adalah seorang suami, plus juga jadi orang tua, plus juga pegawai atau bos bahkan, Dan semua profesi yang dimiliki oleh laki-laki dasarnya kerja, terus tanggung jawab, suami, bapak itu dimiliki oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Rasul kita alaihi salatu wassalam itu pemimpin negara, urusannya banyak, jihad Baitul Mal lalu kasus-kasus datang ke Rasulullah SAW Di samping itu dia juga da'i, dia nabi, dia suami, dia seorang bapak, dia butuh kerja tapi banyak ngurusin yang lainnya. Namun luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW mampu mengerjakan seluruh yang menjadi profesinya dengan sempurna. Jadi pemimpin negara sempurna, jadi suami sempurna, jadi bapak sempurna, jadi da'i tentu sempurna, Jadi pemimpin jihad tentu sempurna, semuanya sempurna. Maka dari sebab-sebab ini, karena gini laki-laki itu nggak ada yang terkumpul profesinya seperti profesi Nabi Muhammad SAW. Ada yang presiden tapi nggak da'i, bukan da'i, bukan nabi dia. Ada yang seorang bapak gitu loh, ada yang seorang bapak, tapi dia bukan presiden, dia bukan pemimpin negara. Jadi yang paling banyak profesinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada jiwa Rasul untuk kalian panutan yang baik. Jadi panutan kita, timbangan kita sekarang ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu laki-laki paling ideal. Laki-laki paling sempurna itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang kita tinggal lihat gimana Nabi SAW bersikap, gimana karakter Nabi SAW. Apakah mentang-mentang cowok itu wajib untuk maco, kemudian kasar di setiap kasus, keras di setiap kasus? Enggak jawabannya. Nabi SAW keras di waktunya, lembut di waktunya, marah di waktunya, enggak marah di waktunya, Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi enggak melulu keras gitu loh. Pernah Nabi SAW keras kepada seperti Mu'adz misalnya. Mu'adz jadi imam di satu kampung, lama banget sholatnya. Dan ada orang yang kabur dari jamaahnya Mu'adz gitu loh. Dari lagi sholat, keluar dia. Rasul marah sampai mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Kamu bikin fitnah Mu'adz. Rasul kencang banget di situ, marah sama Mu'adz. Tapi di sisi lain, Rasul SAW waktu bersama teman-temannya di rumah, ada pembantu dari salah satu istri Rasulullah SAW datang ke rumah Rasulullah SAW membawa makanan. Nah istri yang lagi di dalam ini marah. Ini kan hari saya, kok bawa makanan dari istri yang lain? Gitu loh. Dipukullah tangan pelayan itu sampai piringnya jatuh. Tapi Rasulullah SAW justru di situ nggak marah. Gharat ummukum dalam sebuah riwayat. Cemburu nih ibu kalian nih, Ummul Mukminin, istri saya, ibu kalian cemburu. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan makanannya, piring yang kebelah dua disatuin sama Rasul, coba dikumpulin, disuguhkan, kata Rasulullah SAW makan. Ada sahabat di situ.
Dan Rasulullah SAW nggak marah di situ, nggak terus maconya marah-marahin bininya gitu. Bini kurang ajar depan teman-temannya, enggak. Rasulullah SAW itu ada waktu-waktunya, dan ini merupakan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi maksud saya di sini adalah bukan berarti ya laki-laki yang tangguh ini marah terus di setiap kasus, keras terus di setiap kasus, enggak. Dia ada waktunya lembut, dia ada waktunya jadi tempat curhat, dia ada waktunya curhat bahkan. Dia, dan itulah Rasul kita alaihi salatu wassalam, laki-laki yang paling ideal. Jadi jangan ngaku laki-laki ini mesti berantem terus, laki-laki ini mesti kasar terus. Enggak, ini laki-laki terbaik yang lagi kita ceritain. Enggak melulu track recordnya berantem, enggak melulu track recordnya marah-marah, enggak. Masya Allah. Karena menarik, Ustaz, akan jadi bias dan beda beda acuan saat menilai ini maskulin atau enggak dari person atau budaya, Ustaz ya. Karena berbeda-beda. Dan jawabannya adalah kalau pengen lihat maskulin, ya lihat maskulin Rasulullah seperti apa, Ustaz ya. Ini sebuah jawaban, Ustaz ya. Karena ya Masya Allah, Ustaz. Dan karena tadi, Ustaz, ada stigma tadi yang menyatakan bahwa laki itu mesti lagi emosi itu tahan, jangan nangis, jangan sedih gitu, Ustaz. Padahal tadi ketika sempat dimention oleh Ustaz Muhammad bahwa Rasulullah pun mengekspresikan perasaannya, Ustaz. Nah, lalu kembali ke Ustaz Hamdi, sejauh apa, Ustaz, batasan-batasan seorang pria itu bersikap sebagai seorang pria seutuhnya, manusia biasa gitu, Ustaz, ketika berhadapan dengan masalah, saat menahan emosi, nangis, sedih, itu seperti apa, Ustaz? Apakah boleh menampakkan ekspresinya? Sangat tidak masalah. Yang dijelaskan sama Ustaz Muhammad tadi adalah poinnya, bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Beliau itu contoh bagi kita. Ya, sehingga ketika kita jadi seorang pria, jadilah seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau nggak lebay, nggak juga bermudah-mudahan. Maksudnya nggak beliau tegas pada tempatnya, sebagaimana yang tadi dijelaskan. Beliau lembut pada tempatnya. Ya, akan tapi penting juga untuk diperhatikan bahwa laki-laki, ya dia tugasnya adalah sebagai pemimpin bagi wanita. Ya, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, sesungguhnya para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Sehingga ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri laki-laki, bahwa dia adalah pemimpin bagi istri-istri mereka. Ya, bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walir rijali 'alaihinna darajah. Sesungguhnya laki-laki itu memiliki derajat yang lebih daripada para wanita. Karena memang tipikal laki-laki itu mengharuskan seperti itu. Para nabi seluruhnya adalah laki-laki. Orang-orang yang berjihad di medan perang, mereka adalah laki-laki. Banyak hal-hal yang diwajibkan oleh laki-laki, tapi gugur kewajiban tersebut pada perempuan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kita boleh ikut berperang, berjihad? Karena saking mengertinya tentang keutamaan berjihad, ya. Yang Nabi SAW katakan adalah jihadukunnal hajj. Jihadnya kalian adalah pergi haji. Ya, tuh bisa bayangkan di sini ternyata Islam itu meletakkan segala sesuatu betul-betul proporsional pada tempatnya. Ya, laki-laki ya tipikalnya dia seperti itu, berarti amalannya ya berarti seperti itu. Perempuan tipikalnya seperti ini, maka amalannya seperti ini. Ya, sehingga dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW juga mengatakan, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Gak akan sukses suatu kaum kalau dipimpin sama wanita. Ya, berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan bahwa gak boleh kemudian pemimpin negara dan lain sebagainya itu diduduki oleh seorang wanita berdasarkan hadis ini. Sehingga maksudnya adalah bahwa ya udah, jadilah laki-laki secara fitrah. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadilah seperti itu. Ya, sehingga ini penting banget untuk diperhatikan. Tapi jangan sampai kemudian sebagaimana yang antum mention juga tadi, bahwa ketika dia tahu laki-laki ini hebat, laki-laki ini pemimpin, laki-laki ini ya seakan-akan superhero, akhirnya dia melampaui batas. Sehingga dia mukul istrinya misalnya, terjadi kekerasan di rumah tangga dengan alasan laki-laki hebat, kuat, berkuasa. Nggak demikian. Walaupun laki-laki memiliki keutamaan-keutamaan lebih daripada wanita, dan dia pemimpin bagi wanita, tapi dia harus bijaksana. Nggak boleh dia sembarang mukul.
sebagian wanita mengadu kepada Nabi SAW tentang suami-suami yang suka mukul. Apa kata Nabi SAW tentang mereka? Laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka bukan orang-orang baik. Mereka bukan suami-suami baik, kata Nabi SAW. Dan kita kembali ke contoh sosok Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadihi wa lam ra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Sesungguhnya Nabi SAW seumur hidupnya gak pernah mukul orang. Tidak perempuan, istrinya, tidak juga pembantunya. Kecuali tatkala beliau berjihad di jalan Allah. Nah, jadi laki-laki seperti itu. Ya, jangan kemudian sifat laki-lakinya ditunjukkan sama istrinya dengan memukul. Maka ini gak boleh. Sehingga ya seorang lelaki justru kekuatannya itu digunakan untuk mengayomi. Ya, untuk menjadi pelindung bagi wanita. Syekh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya mengatakan fat-tafdhil, ya, maksud dari keutamaan laki-laki di atas wanita maksudnya adalah huwal mazayal jibilliyah allati taqtadi hajatal mar'ah ila rajul fi dhabbi anha wa hirasatiha li baqa'i dhatiha. Ya, jadi keutamaan laki-laki di atas perempuan itu adalah keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan jibiliyah yang merupakan fitrah penciptaan Allah kepada laki-laki tersebut untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Masya Allah. Faham antum? Masya Allah. Untuk memenuhi kebutuhan perempuan, bukan untuk mukul perempuan. Kemudian kata beliau, ya, taqtadi hajatal mar'i ila rajul fi dhabbi anha wa hirasatiha, yaitu untuk membela wanita, menjaga wanita agar dia selalu eksis. Ya, selalu terjaga. Ini yang dikatakan oleh Syekh Tahir bin Ashur. Sehingga jangan sampai salah nih, ya. Dia merasa hebat, merasa laki-laki, akhirnya malah berbuat zalim. Nggak boleh. Ya, makanya Al-Hasan bin Ali pernah ditanyakan oleh seseorang, ya, innali bintan faman tara an uzawijaha lahu. Sungguhnya aku punya anak perempuan. Menurutmu laki-laki seperti apa yang cocok untuk anakku? Apa kata Al-Hasan bin Ali? Zawijha liman yattaqillah. Nikahkan anakmu kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Kalau dia mencintai anakmu, dia akan memuliakan anakmu. Dan kalau dia membenci anakmu, anakmu tidak akan dizalimi. Ini konsep menjadi laki-laki yang proporsional menurut Islam. Dia pemimpin. Ya, dia hebat, dia mencari nafkah, dia keluar dari rumah. Ya, dia memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh wanita. Akan tapi dia mengayomi. Dia mencintai, dia sabar, dia tidak menzalimi. Nah, ini kalau kita bicara tentang hal-hal yang hebat dari laki-laki. Ya. Bukan berarti dari paparan ini laki-laki nggak boleh nangis, Kang. Nggak boleh sedih, nggak boleh curhat. Betul. Tidak demikian. Nabi SAW menangis tatkala anaknya wafat. Anaknya Ibrahim wafat, Nabi SAW mengatakan innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini berlinang, hati ini sedih, dan kita sangat sedih dengan perpisahan denganmu, hai Ibrahim. Ya, sehingga Nabi SAW ternyata menangis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardah, ketika beliau di kuburan mengantarkan jenazah, beliau berdiri bersedih sampai menangis dan membasahi jenggotnya. Sehingga maksudnya adalah, ya, menangis seseorang laki-laki itu tidak menurunkan harkat dan martabat laki-laki sama sekali. Ya, jadi kita nggak boleh berlebih-lebihan, akhirnya zalim, dan nggak boleh juga kemudian terlalu menganggap bahwa dia nggak perlu menangis atau nggak curhat. Ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardhum datang ke Nabi SAW mengadukan permasalahan-permasalahan mereka, maka sangat wajar ya ketika seorang laki-laki itu curhat, ya, atau dia bermusyawarah, ya, dia bersedih misalnya, itu sangat sangat wajar. Masya Allah. Seperti itu. Jadi memang tadi ya, kembali ke fitrah penciptaan laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki perannya saja. Betul, sahih. Ketika jadi masalah ketika tadi melampaui batas tadi ya. Melampaui batas. Dan ya terkait perbedaan laki-laki perempuan ini, kalau nggak salah ada sahabiah sempat bertanya ke Rasulullah, mengapa lelaki selalu dilebihkan, lalu turun ayat saja kalau nggak salah ya.
Betul. Ya, ada seorang sahabat wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa laki-laki ini seakan-akan amalnya lebih banyak daripada perempuan? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Ya, was'alullaha min fadlih. Ya, jangan kalian saling berharap keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian dari kalian dan yang lainnya tidak mendapatkannya. Ya, sesungguhnya para laki-laki mereka akan mendapatkan pahala tergantung dengan apa yang mereka amalkan. Dan begitu juga wanita, mereka akan mendapatkan pahala tergantung dengan apa yang mereka amalkan. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga maksudnya adalah ya udah, itu ketentuan Allah. Betul. Ya, perempuan nggak bisa hasad ke laki-laki karena pergi ke masjid, karena berjihad. Ya, memang itulah tipikal laki-laki, dia seperti itu. Ya, dan sama laki-laki juga nggak boleh ngiri jadi perempuan kan. Terus dia mau pakai jilbab, mau pakai lipstik, nggak bisa. Ya, sehingga maksudnya adalah setiap setiap jenis kelamin gitu ya, laki-laki memiliki hal-hal yang proporsional baginya. Begitu juga dengan wanita. Masya Allah. Seperti itu. Indah banget ya. Allah ciptakan berbeda dengan fungsi dan peran berbeda, maskulin dengan sifatnya, feminin dengan sifatnya saja. Masya Allah. Nah, terkait stigma atau ciri-ciri toxic masculinity adalah tadi saat ketika mereka menganggap bahwa tabu nih laki-laki turun untuk bisa membantu kerjaan rumah tangga, tugas kita di luar kerja, udah deh gitu, kita nggak mau ngurus urusan rumah. Nah, sesungguhnya apakah ada sejauh mana Ustaz batasan seorang pria bersikap Ustaz ketika berada di rumah? Apakah sebuah tabu gitu, ada perbedaan peran, laki-laki udah di rumah, luar aja, nggak usah bantu urusan dalam, atau mungkin ada saling membantu Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Pertama memang mesti kita tahu bahwa seorang laki-laki itu tadi rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi memang laki-laki itu pemimpin untuk seorang wanita, salah satu sebabnya karena apa yang diinfakkan. Jadi emang dia nyari nafkah, tugasnya keluar. Ya. Tapi bukan berarti begitu masuk rumah ya, dia nggak mau atau mengharamkan dirinya membantu pekerjaan di rumah. Enggak gitu. Lagi-lagi laki-laki yang paling ideal Nabi kita Muhammad SAW itu beliau kerap membantu istrinya di rumah. Ya, selama beliau sanggup. Jadi Nabi SAW memang punya kebiasaan, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW fi mihnati ahli. Jadi Nabi kalau di rumah tuh ngebantuin keluarganya emang. Ya, ngebantuin keluarganya. Di luar kerja, dia jadi dai, dia jadi pemimpin negara, menyelesaikan kasus. Begitu masuk di rumah, dia bantuin keluarganya. Masya Allah. Ya, ini emang lelaki ideal, suami sempurna. Masya Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW. Fa'idha hadaratis salah kharaja ila salah. Kalau udah waktunya sholat, Nabi keluar dari rumah sholat. Ini menandakan kepada kita bahwa Nabi SAW dengan segala jabatannya, dia nggak malu untuk membantu istrinya di rumah. Ya, Nabi SAW dengan segala kebaikannya, kemacoannya, kegagahannya, ketegasannya, dia nggak bantu istrinya di rumah. Dibantu istrinya. Ya, makanya ini salah satu adalah bentuk ihsan kepada istri atau kepada orang-orang yang ada di rumah, membantu pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah. Ya, banyak memang suami ini kalau udah dari luar masuk ke rumah udah main HP aja, main game aja. Ya, istrinya nggak pernah dibantu. Ya nggak gini juga. Konsepnya Rasul dalam rumah nggak gini. Rasul ngebantu keluarganya, walaupun memang ini bukan suatu kewajiban. Jadi kalau kita capek, ya itu boleh nggak ngebantuin, nggak apa-apa. Kalau kita capek. Ya, tapi kalau kita mampu untuk membantu gitu ya, kita turun tangan betul-betul membantu, maka itu yang paling afdal. Ya, makanya kata sebagian orang bilang, ya kalau Anda nggak bisa bantuin mereka secara fisik, nggak bisa bantuin masaknya atau ngapain kayak, maka bantulah dia dengan senyuman Anda. Masya Allah. Bantulah istri-istri itu dengan senyuman Anda. Masya Allah. Ya, ini udah nggak bantu, marah-marah kan ribet ya, nggak sehat. Senyumin aja jadi Kang. Senyumin aja kalau capek, senyum aja Kang. Nah, jadi nggak ngurangin kewibawaannya aja. Tentu itu juga
sekelas Rasulullah SAW, malah justru menambah izzah, ya, menambah kemuliaan seorang laki-laki. Betul. Ya, tapi jangan disalah kaprahkan bahwa udah kita masak deh buat istri kita setiap hari, ya enggak gitu juga bro. Antum tetap tugasnya di luar gitu loh, istri yang tugasnya di dalam. Makanya Nabi SAW itu kalau nggak ada makanan, nanya ke istrinya, ada makanan nggak? Berarti emang tugas utamanya mereka itu gitu loh. Tapi kita bantu. Betul. Tetap laki di tulang punggung katanya, perempuan tulang rusuk. Ayo, jangan terus? kebalik. Gue di rumah aja dah. Lu cari kerja di luar dia. Allah, masya Allah. Kalau fitrahnya berantakan semuanya. Allah, bagus, masya Allah. Nah, kembali ke fenomena berikutnya dalam maskulinitas ini, Zat. Ada stigma tadi bahwa yang dandan tuh bukan cewek doang gitu. Cowok juga boleh dandan dong. Ya kan. Iya, Ustaz. Sehingga ya tadi ya, metroseksual, cowok metroseksual yang sangat memperhatikan penampilan atas bawah, model rambut, belahan rambut, kemudian juga hingga pakaian dan sebagainya. Nah, tadi sesungguhnya dalam Islam itu batasan sejauh apa seorang pria itu boleh memperhatikan dan juga merawat diri, Ustaz? Yang mungkin kita ketahui ini sebenarnya yang paling sering berhias dominan perempuan sih. Apa betul laki-laki nggak boleh atau bagaimana, Ustaz? Taib. Pada asalnya bahwa berhias itu fitrahnya perempuan. Ya, bukan fitrahnya laki-laki. Ya. Sehingga di dalam syariat kita lihat bahwa banyak hal-hal yang berkaitan dengan hiasan atau berhias itu dibolehkan untuk perempuan, tapi nggak dibolehkan untuk laki-laki. Ya, contohnya menggunakan emas misalnya. Emas ini perhiasan. Ya, laki-laki nggak boleh pakai perhiasan berupa emas. Taib, sehingga perempuan boleh. Kemudian seperti contohnya pakai sutra juga dibolehkan bagi perempuan, diharamkan bagi laki-laki. Ya, pakai kalung, gelang, anting, itu adalah perhiasannya perempuan. Ya, para ulama memfatwakan tentang hal ini bahwa laki-laki nggak boleh pakai. Kenapa? Karena itu adalah tipikalnya perempuan. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa fitrahnya perempuan itu untuk berhias. Ya, tapi bukan berarti kemudian laki-laki nggak boleh berhias sama sekali, nggak juga. Nabi SAW adalah orang yang sangat memperhatikan penampilannya. Ya, beliau adalah orang yang sangat gagah, pakaiannya rapi, bersih, ya, rambutnya disisir. Ya, sehingga Nabi SAW pun punya pakaian yang digunakan ketika hari-hari Id, hari raya, dan hari Jumat. Kemudian beliau juga punya baju yang khusus beliau gunakan ketika ada tamu-tamu, ya, yang datang ke Madinah, tamu-tamu utusan dari negeri-negeri seperti Romawi, Persia. Nabi SAW menggunakan baju yang rapih, ya, yang bagus, yang layak. Sehingga ini adalah Nabi SAW. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum wa ardhahum, beliau mengatakan, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku suka untuk, ya, berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Ya, sehingga maksudnya adalah Islam memperhatikan tentang hal ini. Bahkan Nabi SAW pernah suatu hari melihat seseorang rambutnya acak-acakan. Maka Nabi SAW mengatakan, ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rah. Ya, tidakkah orang ini mendapatkan alat untuk merapikan rambutnya? Kemudian di kesempatan lain Nabi SAW melihat seseorang bajunya kotor. Nabi pun mengatakan, ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah. Tidakkah orang ini mendapatkan air untuk mencuci bajunya? Masya Allah. Ditegur sama Nabi SAW ketika penampilannya nggak bagus, ya nggak rapi. Taib. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut maka hendaknya dia memuliakan rambutnya. Para ulama menjelaskan maksud memuliakan rambut adalah dengan menyisirnya, ya, menggunakan minyak, ya, dirapihkan. Itu yang dimaksudkan memuliakan rambut. Taib. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Rasulullah SAW pernah di masjid, kemudian ada orang masuk ke masjid dalam keadaan rambutnya berantakan, jenggotnya juga berantakan. Fa'asyara ilaihi an yakhruja minal masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk keluar dari masjid. Masya Allah. Keluar dari masjid maksudnya untuk merapikan penampilannya. Kemudian dia masuk lagi ke masjid dalam keadaan rambutnya udah disisir, rapi, jenggotnya juga udah rapi.
Kemudian Nabi melihat perubahan itu, beliau mengatakan, "Alaisa hadza khairan min an ya'tiya ahadukum sa'irar ra'si ka'annahu syaitan?" Bukankah dalam keadaan seperti ini lebih bagus daripada acak-acakan seperti setan, kata Nabi. Subhanallah. Waduh. Berarti setan acak-acakan. Iya. Okay. Maksudnya nggak betul, penampilannya nggak benar gitu ya, nggak bagus. Nah, kita lihat dari paparan ini bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan betul tentang penampilan, ya. Maka nggak masalah kalau kemudian seorang laki-laki itu berhias, ya, berpenampilan baik. Akan tapi yang jadi masalah adalah ketika berhiasnya terlalu sering. Terlalu sering. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Annahu kana yanha an katsirin minal irfah." Seorang sahabat mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk sering-sering berhias. Nabi melarang. Ya, jadi apalagi kalau kemudian sering-sering berhiasnya sampai akhirnya dia pakai hal-hal yang dipakai sama perempuan. Maka ini jatuhnya tasyabbuh. Krem malam, krem pagi, krem siang. Coba krem malam. Sebagian orang menyebutkan kalau memang dibutuhkan, ya dia pakai krim misalnya untuk tartib, itu melembabkan kulit, ya, atau al-muhim lah kalau memang dibutuhkan. Ya, apalagi untuk menutupi aib ini nggak masalah. Kalau dia ada jerawat kemudian pakai krim dan lain sebagainya untuk menyembuhkan aib atau kekurangan gitu ya, atau ada penyakit kulit dan lain sebagainya, ini nggak masalah. Al-muhim jangan berlebih-lebihan. Apalagi sampai menyerupai wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat ya laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Bayangkan dilaknat. Jadi kita harus pertengahan nih. Ya, tadi kita bahas tentang suami yang super power, hebat banget, superhero, sampai akhirnya mukul-mukul, sampai akhirnya terjadi KDRT. Betul. Kemudian nggak boleh juga kemudian dia terlalu lembut, berhias terlalu sering, sampai akhirnya menyerupai wanita. La ilaha illallah. Seperti itu. Jadi ada batasan saja. Betul. Masya Allah. Kemudian ya jangan sering-sering. Tadi sudah disebutkan ya tentang bagaimana menyisir, kemudian berpakaian rapi. Parfum Ustaz buat laki-laki? Oh jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-thib wan nisa. Ya, aku telah diberikan kecintaan oleh Allah dari dunia kalian berupa wanita dan parfum, minyak wangi. Insyaallah. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat wangi, memperhatikan harum tubuhnya. Dan Nabi SAW membenci bau yang tidak sedap. Ya, bahkan beliau juga setiap kali masuk rumah, yang pertama kali beliau lakukan sebagaimana Aisyah mengatakan adalah bersiwak, membersihkan mulutnya. Ya, karena dalam rumah dia bakal bicara sama keluarganya dan seterusnya ya. Menarik sih Ustaz, ketika tadi mengangkat isu terkait cowok tuh juga boleh perawatan gitu kan, menandakan laki juga boleh tampil oke. Ini maskulin loh gitu kan ya, di penampilan bagus, tapi kayaknya melewati satu hal yang menjadi sebuah fitrah maskulinitas ya, jenggot. Subhanallah. Iya kan, di dandan cakep, sisiran oke, jenggot pangkas. Gimana satu kayak jenggot? Jenggot bersih. Ya, para nabi dan rasul, kemudian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum semuanya berjenggot. Dan kita ada bahasan khusus tentang jenggot. Betul, benar Ustaz. Ada banyak hadis, sekitar 8 atau 9 riwayat, semuanya menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot kita panjang. Oke, secara singkat adalah rapikan kumis dan panjangkan jenggot Ustaz. Masya Allah. Baik, karena ya menarik juga Ustaz, cara mempraktekkan di luar sana ada yang full banget gitu kan, bewok banget Ustaz, sampai kumisnya panjang, ini laki gitu kan. Ya tadi Ustaz itu, kalau berantakan juga tadi malah jadi dirupai syaitan, syarat dirapiin juga. Nyisir boleh, nggak boleh sering-sering. Iya. Oke, dulu zaman kita ada golok cinta Ustaz. Sisir, rapi jali. Duh, istilah itu lama banget ya rapi jali. Baik, nah baik Ustaz, kita tadi sudah membahas tentang berhias Ustaz. Nah, lalu Ustaz, bagaimanakah seorang pria Ustaz Muhammad untuk tuntunan bersikap di tengah kehidupan masyarakat Ustaz? Karena memang kadar Allah ia mungkin dididik
dibesarkan dalam keluarga yang tadi saya sempat disebutkan, mengajarkan nilai-nilai maskulinitas seorang pria tuh yang harus kuat, tangguh setiap saat gitu, Ustaz. Gimana Ustaz Muhammad? Barakallahu fikum. Ya, kembali lagi lah kita. Kita punya mizanul akbar. Kita punya timbangan yang paling besar, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar dia sebagai laki-laki ideal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rasul disuruh lemah lembut sama para sahabatnya. Sama teman-teman itu berlaku lembut, sama masyarakat itu berlaku lembut. Kenapa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau keras-kerasan melulu, ya kasar-kasar melulu, gak ada yang mau bareng sama kamu. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Ya. Maafkan mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Jadi kita disuruh memiliki hati yang luas. Bukan hati yang sombong, tapi hati yang luas untuk kerap bisa memaafkan. Wasyawirhum fil amr, dan saling bermusyawarahlah kepada mereka pada suatu perkara. Baik. Ini yang diperintahkan Allah untuk manusia yang paling ideal. Ya, yang udah paling lurus gitu loh. Maka manusia-manusia di bawah Nabi SAW lebih pantas untuk memakai konsep ini dalam pergaulan dia. Untuk tetap lemah lembut, nggak arogan jadi orang. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan yang lain. Berarti bukan sok-sokan dia yang paling the best, nggak mau denger kritik orang, nggak mau denger saran orang. Ya, gue laki-laki nggak bisa gue denger yang lain, nggak bisa. Tetap dia mesti denger. Masya Allah. Ya, dia mesti dengar. Bahkan ada keputusan-keputusan yang diambil, ya, itu dari saran istrinya bahkan. Masya Allah. Ya, makanya seorang suami itu bukan menutup diri full, enggak. Ya, bahkan Rasulullah SAW disuruh memiliki hati yang luas agar bisa memaafkan, mintakan ampun untuk mereka, doain mereka. Ya, wasyawirhum fil amr, dia bermusyawarah lah. Jadi intinya Rasulullah SAW justru pas di luar tuh beliau nggak keras-keras. Dia nggak fahish. Gak suka ngomong kotor. Betul. Gak mentang-mentang pemimpin negara kotor, kesini zalim. Enggak, sama sekali tidak. Wala mutafahishan. Perilakunya gak buruk, perkataannya juga gak buruk. Itulah Rasulullah SAW. Manusia paling ideal, suami paling ideal, teman paling ideal, ya, pekerja paling ideal, pedagang paling ideal. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu laki-laki yang paling ideal. Masya Allah, Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Wah, luar biasa teman-teman sekalian. Maskulinitas, feminitas adalah sebuah fitrah ya, sifat laki-laki, sifat perempuan, dan untuk tahu batasannya kita perlu ilmu saja. Kalau enggak tadi kita akan membuat perspektif sendiri. Menurut gua cowok tuh begini, gitu kan. Menurut teman-teman lain mungkin cowok tuh begitu. Padahal kembali kita punya contoh yang paling terbaik saja. Betul sekali. Masya Allah. Jadi yuk kita bersikap sesuai dengan fitrah kita, laki-laki bersikap laki-laki, perempuan bersikap dengan perempuan, dan jadikanlah teladan Rasulullah dan para sahabat dan juga para sahabiah ya, Masya Allah. Dan jangan berlebihan, melampaui batas, karena jadi toksik saja. Toksik jadi beracun untuk sekitar. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa bersikap yang terbaik, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Wafiq barakallah Ustaz atas kesempatan dan waktunya. Nah, teman-teman sekalian, ini terkait hal ini kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang telah terus menyimak episode demi episode Drabanes Talks. Tidak terasa kita telah hampir menuju 2 tahun ya, Masya Allah kita bersama Ustaz. Masya Allah tidak terasa. Semoga bermanfaat apa yang kita kita kreasikan bersama, dan silakan untuk bisa sebarkan, sampaikan sekiranya mendapatkan manfaat kepada keluarga, kerabat dan rekan-rekan. Dan juga tentunya mengucapkan terima kasih banyak Ustaz kepada teman-teman yang telah mensupport produk kita pada kali ini. Masya Allah, parfum ada dalilnya Ustaz ya, alhamdulillah, Masya Allah telah hadir di hadapan kita Ustaz. Habi Perfume, Masya Allah, adalah parfum unik dengan kombinasi aroma yang khas Eropa dan Timur Tengah, dan ada kandungan essential oil, sehingga yang didapat nggak hanya wangi parfum saja, tapi ada manfaat esens yang terkandung di dalam parfum.
Habib Perfume mempunyai 9 varian untuk ikhwan dan akhwat dengan kemasan botol spray dan juga untuk couple dengan kemasan botol roll on. Dan Habib Perfume juga dikemas dengan box kayu yang unik, jadi cocok banget nih untuk bisa jadi hadiah atau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Dan masing-masing varian Habib ini mempunyai aroma yang khas yang insya Allah menambah percaya diri atau semakin romantis dengan pasangan halal kamu. Bagi yang sudah punya, insya Allah baik. Dan buat parfum ikhwan, favoritnya itu ada Himalayan, Ustaz boleh lihat, ada Himalayan, kemudian juga Himalayan Budi, Emerald Sultan, dan cocok untuk ingin tampil elegan dan hangat sehari-hari. Dan buat akhwat, favoritnya ada Ruha for Her dan Romantic Passion yang wanginya insya Allah bikin tenang. Tapi buat akhwat, pakainya tetap di rumah ya, dan untuk pasangannya saja insya Allah. Dan silakan untuk bisa langsung cek di Instagram @habi.official dan di Facebook fanpage Habib Perfume Indonesia. Dan kali ini Ustaz kita spesial ada 2 produk Ustaz. Satu lagi ada Rukun Prayer. Rukun. Dari tahun 2019 telah berdiri, nama Rukun diambil dari 5 pilar Islam. Oh, Rukun, Masya Allah. Pesan yang disampaikan adalah kita sebagai muslim harus tetap semangat jalani Rukun dengan mengharap pahala dan ridho Allah. Masya Allah. Rukun menyediakan produk sarung premium berbahan katun yang breathable dan halus dan memiliki pouch atau sarung sehingga lebih nyaman dan compact dibawa bepergian. Ukuran sarung Rukun untuk all size. Dan juga setiap pembelian produk Rukun itu mendapatkan premium sarungnya, bonus pouch bag, bonus masker, stiker pack, dan bonus stiker untuk 100 pembeli pertama. Dan packaging menggunakan packaging box biar sarung gak basah. So, saya nomor untuk sarung yang lecek dan bahan yang gak enak, karena dengan sarung Rukun insya Allah rangkaian ibadah tambah terasa nyaman. Dan juga ada promosi menarik nih buat teman-teman semua pendengar TR Talks. Dapatkan potongan harga sebesar 30.000 di setiap pembelian produk Rukun. Caranya tinggal DM ke Instagram dengan mengetik saya Rukun dari TR Talks loh. Wih, asik, dapat diskon. Ulang. Saya dapat info Rukun dari TR Talks. Itu diketik apa? Ketik ke DM Instagram Ustaz. Langsung boleh dapat diskon 30.000. Wih, lumayan ya, Masya Allah. Langsung follow dan cek Instagram Rukun ya, @rukunprayer, dan DM untuk dapat harga spesial dari Rukun Prayer. Masya Allah. Silakan Ustaz, dipilih, dengan dibuka, dilihat. Masya Allah. Teman sekalian, terima kasih banyak ya atas support dan atensinya. Semoga memudahkan kita bisa bertemu di episode yang akan datang. Dan jangan lupa untuk bisa follow di YouTube, kemudian juga simak di Instagram, Clubhouse, dan juga Spotify. Dan juga silakan untuk bisa mensupport kegiatan kita dengan mendonasikan harta terbaik kamu di rekening yang telah disediakan. Semoga memudahkan kita. Jazakumullah khair. Dan Ustadz, kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.